Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberikan umur yang panjang, kita masih diberikan kesehatan, sehingga kita dapat kembali untuk melakukan proses belajar mengajar di semester ini. Meskipun pembelajaran kita kali ini kita lakukan secara online, itu tidak akan meruntuhkan semangat kita dalam menuntut ilmu. Marilah kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan masa pandemi ini, yaitu COVID-19 ini, mudah-mudahan cepat berlalu supaya kita bisa kembali bertatap muka di sekolah dalam proses belajar mengajar. Pada kesempatan kali ini saya diberikan amanah untuk mengajar mata pelajaran, yaitu otomatisasi tata kelola kepegawaian. Jadi sebelum kita jauh membahas tentang bagaimana itu tata kelola kepegawaian, maka pada kesempatan kali ini langsung saja saya akan memberikan gambaran tentang materi apa saja yang akan kita pelajari untuk kedepannya. Baik, langsung saja saya memberikan gambaran tentang materi yang akan kita pelajari. Yang pertama itu ada di bab 1, yaitu memahami administrasi kepegawaian. Jadi di bab 1 ini kita akan belajar tentang apa itu yang dimaksud dengan administrasi, mulai dari pengertian, apa fungsi dari pegawai tersebut, dan apa saja yang akan dikerjakan oleh pegawai. Jadi di bab 1 ini ada beberapa pokok pembahasan, yaitu yang pertama menelaah administrasi kepegawaian. Jadi di sini itu kita akan belajar bagaimana itu yang dimaksud dengan administrasi. Kemudian selanjutnya menjabarkan fungsi administrasi kepegawaian serta mengenali ruang lingkup administrasi kepegawaian. Jadi di ruang lingkup itu artinya apa saja yang dikerjakan oleh seorang pegawai. Kemudian selanjutnya yaitu ada di bab 2, memahami regulasi kepegawaian. Apa yang dimaksud dengan regulasi? Regulasi di sini itu adalah aturan. Kenapa kepegawaian atau kenapa pegawai itu harus ada yang namanya regulasi. Jadi di bab 2 itu ada juga beberapa pokok pembahasan, ada 3, mengenal pejabat dan instansi pengelola kepegawaian. Jadi di sini di bab 2 ini kita juga akan mengenal yang mana atau yang seperti apa itu pejabat, yang seperti apa itu pegawai. Kemudian memahami undang-undang aparatur negara. Kenapa harus ada undang-undang? Karena kenapa seorang pegawai atau seorang PNS karena memiliki jabatan di suatu instansi atau suatu lembaga, maka diperlukan yang namanya undang-undang. Kenapa? Karena undang-undang inilah yang akan mengatur semua pejabat, sehingga semua pejabat pegawai itu tidak menggunakan jabatannya sewenang-wenang kepada orang lain. Jadi itulah sebabnya harus ada yang namanya regulasi atau aturan. Ada aturan yang mengikat semua pejabat atau pegawai yang ada di suatu instansi. Kemudian memahami regulasi manajemen pegawai negeri sipil. Kemudian selanjutnya ada kita masuk di bab 3, yaitu memahami sistem administrasi. Oke, baik, lanjut. Jadi di bab 3 ini kita akan belajar tentang memahami sistem administrasi kepegawaian. Apa maksudnya? Bahwa di dalam suatu instansi atau dalam suatu lembaga, maka secara otomatis kan kita membutuhkan yang namanya pegawai. Pegawai yang seperti apa yang kita butuhkan, kita tempatkan di bagian mana pegawai tersebut. Maka untuk mempermudah hal itu, maka dibutuhkan yang namanya sebuah sistem.
bagaimana cara kerja sistem ini, yaitu cara kerja sistem ini yaitu mengolah semua data-data yang diinput. Semua data setelah diinput, maka data-data ini berupa yang pertama itu seperti kebutuhan pegawai, bagaimana keadaan pasar di tenaga kerja, kemudian bagaimana belanja pegawai. Semua ini data yang diinput ini kemudian diproses oleh sistem sehingga mempermudah kita atau mempermudah suatu instansi bagaimana nantinya pegawai ini ke depannya melalui data-data yang sudah diolah tadi, sehingga mempermudah kita untuk menempatkan pegawai di bidang sesuai dengan keahlian masing-masing. Jadi itu yang dimaksud dengan sistem. Jadi sistem ini digunakan untuk mempermudah administrasi dalam mengelola pegawai. Kemudian selanjutnya yaitu di bab 4, yaitu kita melakukan perencanaan kebutuhan pegawai. Nah, setelah kita karena bab ini saling berkaitan, setelah kita belajar di bab 3 itu tentang sistem yang digunakan dalam kepegawaian, yaitu kemudian selanjutnya di bab 4 itu kita akan melakukan perencanaan kebutuhan pegawai. Setelah kita sudah ada sistem yang akan kita gunakan untuk bagaimana mengelola administrasi pegawai, maka selanjutnya adalah melakukan perencanaan. Perencanaan itu seperti pegawai yang seperti apa yang akan kita butuhkan di instansi kita. Jadi kita rencanakan mulai apa-apa saja yang dibutuhkan, apa-apa saja yang harus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dari pegawai tersebut. Itu pembahasan umum tentang di bab 4. Di situ ada 5 pokok pembahasan, mulai dari memahami perencanaan, apa itu perencanaan, kemudian menganalisis formasi kebutuhan pegawai, mempersiapkan formasi pegawai, memperkirakan persediaan pegawai, kemudian penghitungan kebutuhan pegawai, yaitu apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh seorang pegawai. Kemudian selanjutnya di bab 5 yaitu menerapkan prosedur pengadaan pegawai. Ya baik, jadi di bab 5 ini menerapkan prosedur pengadaan pegawai. Setelah sudah ada sistem yang kita buat, kemudian kita sudah rencanakan bagaimana nantinya kita akan merekrut pegawai atau menempatkan pegawai di bidangnya masing-masing, maka selanjutnya adalah menerapkan itu semua, mulai menerapkan sistemnya, menerapkan perencanaannya. Kenapa harus ada yang namanya pengadaan pegawai? Karena sebagaimana yang kita tahu bahwa aparatur sipil negara atau yang disingkat dengan ASN itu kan ada yang namanya masa pensiun. Jadi secara otomatis ketika seorang pegawai sudah memasuki masa pensiun, maka harus diganti oleh pegawai yang baru. Itulah sebabnya kenapa harus ada yang namanya sistem, kenapa harus ada yang namanya perencanaan, supaya nantinya pergantian dari ASN yang lama ke ASN yang baru itu artinya sesuai dengan perencanaan, sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan di awal. Ya, jadi di bab 5 ini juga ada beberapa pokok pembahasan, yaitu memahami pengadaan pegawai, menelaah prosedur pengadaan pegawai, mempersiapkan dokumen pengadaan pegawai. Jadi dokumen-dokumen apa saja yang dibutuhkan pada saat kita mau mengadakan seorang pegawai. Sebagaimana salah satu contohnya itu sebagaimana yang kita akhir-akhir ini atau setiap tahun kita sering lihat orang yang memakai baju hitam putih, yaitu yang sedang banyak orang yang lakukan, yaitu pendaftaran CPNS. Itu adalah salah satu prosedur pengadaan pegawai. Jadi semua itu mulai dari sistem perencanaan, bagaimana cara mendaftar menjadi seorang PNS, kemudian perencanaan itu sudah kita lihat, sering kita lihat setiap tahun bagaimana orang-orang sibuk mempersiapkan berkas-berkasnya untuk supaya bisa menjadi seorang PNS. Ya, jadi di semester ini kita akan membahas sampai di bab 5. Jadi
Itu tadi adalah gambaran umum tentang apa yang nantinya kita akan pelajari di selama semester ini. Jadi untuk teman-teman sekalian yang ingin mendapatkan materi di apa yang tadi saya paparkan, teman-teman sekalian bisa melihat atau membaca buku ini, Otomatisasi Tata Kelola Kepegawaian. Ini ada di perpustakaan. Jadi materi yang ada di dalam buku ini saya akan membahas lebih sederhana supaya teman-teman sekalian bisa memahami dengan mudah. Jadi saya rasa itu cukup untuk pada kesempatan kali ini, cukup tentang pembahasan tentang apa yang nantinya akan kita pelajari untuk semester kedepannya. Jadi bagi teman-teman sekalian yang ketika ada yang kurang dipahami tentang penjelasan saya tadi, bisa ditanyakan di kolom komentar kemudian, atau bisa bertanya di grup. Jadi saya rasa cukup untuk pengenalan materi yang akan kita pelajari di semester ini. Terakhir saya sampaikan kepada teman-teman sekalian bahwa jangan lelah untuk belajar, karena orang yang malas belajar itu akan menjadi pemilik masa lalu, dan orang yang terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.